Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Swallowed Star Season 3. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Kakak kedua, sekarang kamu tahu bedanya. Hong bercanda. Kalau begitu cepat dan pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domainmu, atau menerobos dari penjelajah bintang level 9 ke pembaca roh level 1, mana saja. Setelah selesai, kamu akan bisa melampauiku dan Luo Feng. Batas-batas tersebut dipisahkan menjadi 4 tingkat utama: fondasi, konsepsi, domain, dunia. Di atas itu adalah makhluk abadi. Setiap level sangat detail dan membosankan. Domainnya sendiri memiliki 9 lapisan. Beberapa prajurit level universe atau level lore berjuang di 9 lapisan domain. Setiap lapisan membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan memiliki lebih banyak kesulitan. Dari penjelajah bintang level 9 hingga terobosan ke level pembaca roh, kesulitannya tidak lebih mudah daripada berpindah dari level 1 ke 9 itu sendiri. Belum lagi domain yang lebih rumit. Dewa petir mengusap dagunya. Kakak Hong, aku selalu menekanku. Kakak ketiga bahkan lebih tidak normal. Di usia yang begitu muda, dia telah menyusul dari jauh di belakang. Wajah lamaku ini hampir sama sekali tidak berharga sekarang. Luo Feng dan Hong tertawa. Jam tangan komunikasi taktis Hong tiba-tiba bergetar. Dia memeriksanya. Ada sesuatu yang terjadi di dojo. Ayo bubar untuk hari ini. Kaisar Naga Guntur telah terbunuh. Ayo pulang. Dewa petir melambai dan segera terbang. Luo Feng dan Hong terlalu berpisah. Masing-masing kembali ke rumah mereka. Terbang di atas benua Cina, Luo Feng menyurvei di bawah. Dia melihat kota-kota yang terdegradasi dan hancur, bersama dengan monster pemulung dan yang masih hidup, dan beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota. Melihat para pejuang ini, Luo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. Luo Feng, Babata berteriak dengan semangat. Ada apa? Kenapa begitu bahagia? Pikiran Luo Feng dipertanyakan. Aku sudah menyelesaikan sistem tambahannya. Mulai sekarang, kapal naga hitam X-81 dalam kondisi sempurna. Aku hanya perlu 1 hari lagi untuk memasang sistem tambahan. Kalau begitu, kamu akan bisa mengambil kapal naga hitam dan menjelajahi alam semesta. Menjelajahi alam semesta yang luas dan menyaksikan ras dan klan yang tak terhitung jumlahnya. Babata sangat bersemangat. Sudah terlalu lama terjebak di bawah tanah. Dia ingin sekali bepergian dan menjelajah alam semesta lagi. Kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan berkeliaran di alam semesta. Luo Feng terkejut, berhenti di tengah penerbangan, melayang di udara. Benar, kata Babata dengan sangat bersemangat. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Penduduk bumi yang normal akan sangat senang hanya dengan membayangkan mencapai bulan sehingga dia mungkin akan kehilangan tidur malam itu. Apalagi, Luo Feng sekarang memiliki harapan untuk bepergian dan berkeliaran di alam semesta. Mengunjungi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Perasaan gembira ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditekan. Menuju planet bumi asalnya, dia pasti akan merindukannya, tapi sesekali mengunjungi planet lain di alam semesta adalah sesuatu yang menggembirakan. Luo Feng, saat bumi Anda ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu berarti masalah. Itu sebabnya, Anda harus segera memasuki alam semesta. Hanya dengan begitu, Anda akan dapat memastikan kelangsungan hidup bumi di masa depan. Babata sedang memikirkan cara untuk membujuk Luo Feng agar segera memasuki alam semesta untuk menjelajah. Memasuki alam semesta,
Yang paling penting adalah, Anda perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta. Dengan begitu Anda dapat memasuki jaringan virtual alam semesta dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya, kata Babata, untuk AI yang hidup seperti Babata. Iming-iming memasuki jaringan alam semesta tidak bisa dibandingkan dengan perasaan nyata menjelajah ke alam semesta. Selama kamu bisa mencapai planet, buka akun, kamu bisa pulang ke rumah setelah itu. Babata tampak cemas saat mencoba membujuknya, bersantai. Luo Feng menyeringai, saya pasti pergi, saya sangat cemas sehingga saya hampir ingin segera pergi, namun saya hanya memikirkannya, dunia batin saya mungkin memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat. Lebih baik menunggu sampai setelah transformasi sebelum pergi. 1 bulan, oh, oke. Babata agak tidak berdaya, tapi dia tetap setuju. Alam semesta, Luo Feng berdiri tinggi di langit di atas hutan belantara, menatap wilayah yang luas, namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan luas, di dalam ruang di alam semesta. Distrik hampa Bima Sakti yang terkenal, Wush, mempertahankan kecepatan yang mengejutkan, terbang melalui Bima Sakti. Sebuah kapal berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi dan mendekat di dalam kapal. Mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, seorang pria tampan paruh baya berdiri di papan kendali. Di sampingnya, seorang pria bugar, tinggi dan kokoh, dengan beberapa bulu wajah hitam, hampir seperti gorila hitam dengan tinggi sekitar 2 meter berdiri dengan cemas. Kapten, saat ini keluarga dan armada Kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, tidakkah akan ada pergulatan dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan, hanya menyisakan sedikit hadiah untuk Kapten. Pria paruh baya yang tampan itu mendengus. Meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukanlah orang seperti itu. Tapi ini adalah planet kehidupan. Pria gorila hitam berkata, tanpa melihat planet ini, kita tidak dapat menentukan nilainya. Tapi bagaimanapun juga ini adalah planet yang dulu dimiliki oleh pejuang tak terkalahkan, nilainya pasti lebih dari kehidupan normal planet. Di depan hadiah sebesar itu, bahkan saudara-saudara terdekat pun akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati. Pria paruh baya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk mengamati kru lainnya, mengungkapkan senyuman, perhatian semua, tidak peduli apa, imbalan yang akan diperoleh pasukan kami tidak akan kecil. Lagi pula, kalian semua teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku. Semua kru tersenyum, saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera mulai mengambil sampel, mengumpulkan data. Hanya melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Pria paruh baya itu berkata, ketika saatnya tiba, saya dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta, dan mencari pembeli. Keluarga pasti tidak akan lebih cepat dariku. Semuanya ada di tangan kita. Pria paruh baya itu tersenyum, semakin banyak manfaat yang diberikan keluarga kepada saya, semakin saya akan membalas budi. Saudara-saudara terkasih, penghasilan kita pasti tidak akan kecil. Segera, ada sorak-sorai dan tawa. Atukah, seberapa jauh yang kita miliki sebelum kita tiba di planet kehidupan? Pria paruh baya yang tampan itu bertanya. Gambar seorang anak muncul di layar. Suaranya yang jernih terdengar, Kapten, 91 hari sebelum kita tiba. Baik sekali, pria paruh baya tampan itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Akhir September, negara China, kota markas Jiangnan, di ketinggian 8.000 meter di udara. Sebuah kapal hitam besar melayang. Kapal, tingkat tengah di ruang belajar. Luo Feng berdiri dengan tenang di dalam ruangan, lambaian tangannya,
tumpukan kecil logam merah tua muncul di permukaan lantai. Ini persis 92 ton logam roh besi hitam. 92 ton, setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang dia peroleh di musim dingin tahun sebelumnya, hampir habis. Luo Feng merasa tertekan, dunia internalnya seperti jurang maut, meskipun dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih harus menelan setiap hari, jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan hampir semuanya berlalu, hari ini adalah hari transformasi. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, ruang di sekelilingnya melengkung, menelan 92 ton roh besi hitam. Zing, roh besi hitam itu lenyap di dunia internal. Sekelilingnya dipenuhi dengan kabut emas, bahkan di udara kabut emas ada di mana-mana. Di udara, siluet ganas berhenti tiba-tiba. Itu adalah binatang bertanduk emas berskala hitam besar. Binatang itu memandangi tumpukan logam roh besi hitam yang muncul di dunia internal. Pupil emas gelapnya yang besar memiliki sedikit kegembiraan. Hahaha, tumpukan roh besi hitam sepertinya menguap menjadi kabut emas tebal. Masanya menyusut secara bertahap, kabut emas di sekitarnya semakin tebal. Sekitar 5 menit atau lebih, 92 ton roh besi hitam telah benar-benar lenyap, bergemuruh. Dunia internal mengalami guncangan hebat. Kabut emas yang menyelimuti daratan dan udara menutupi segalanya, menyelimuti seluruh dunia internal. Sejumlah besar kabut dengan cepat mengeras, menjadi bagian lain dari daratan, membuat daratan semakin membesar. Jumlah waktu yang tidak terbatas berlalu, semuanya berhenti. Kabut emas yang menutupi semuanya mengalir dalam angin, melayang keluar dunia internal, melayang tinggi di udara di atas tanah. Yang tersisa hanyalah kabut emas yang masuk ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Tubuh Golden Hornet Beast berderak dan tumbuh secara bertahap, sampai akhirnya berhenti. Tubuhnya telah mencapai total 420 meter. Area dunia internal telah mencapai 40 km, tingginya 40 km, hanya 40 km dan di atasnya ada kabut emas, kapal naga hitam. Di dalam ruang kerja, binatang bertanduk emas telah mencapai tingkat bintang 4. Luo Feng membuka matanya, mereka sedikit gembira. Menggunakan roh besi hitam mungkin menghabiskan banyak biaya, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat. Selama pertumbuhan dunia internalnya, 3 level pertama adalah yang tercepat. 3 level tengah memiliki kesulitan lebih besar dan 3 level terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya terobosan dari level 9 dan memasuki level baru sama sekali. Jumlah waktu yang dibutuhkan merupakan kombinasi dari semua level sebelumnya, dari pembaca roh level 1 hingga 3, evolusi normal, 1 tahun sudah cukup. Level 3 hingga 6, evolusi normal, membutuhkan 6 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 2 tahun, level 6 hingga 9, membutuhkan 36 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 12 tahun, dan dari pembaca roh level 9 ke universal level 1, dibutuhkan lebih dari 50 tahun. Itu sudah jelas, langkah terakhir adalah yang tersulit dari semuanya. Dan ini adalah binatang bertanduk emas, jika itu ras lain, kesulitannya sulit dibayangkan. Waktu malam. Luo Feng duduk di ruang tamu, menonton televisi, menemani istri dan putranya. Luo Feng, kenapa kamu tidak berlatih hari ini? Apakah kamu datang untuk menemaniku dan menonton televisi? Su Xin memeluk putra yang lebih kecil di pangkuannya, tersenyum, aku akan menemanimu. Besok aku akan bersiap-siap untuk pergi dan menangani beberapa urusan. Aku mungkin akan pergi sebentar kali ini, kata Luo Feng. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Su Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkin sekitar sebulan, kata Luo Feng, sepanjang itu. Su Xin terkejut, sekarang di bumi,
masalah apa yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu Luo Feng? Luo Feng dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Babata kepadanya sebelumnya. Tujuannya kali ini, berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi, itu adalah planet yang kuat dan ramai. Sang bintang naga, itu adalah planet super yang ratusan dan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue. Itu adalah tempat bagi para pejuang untuk berkumpul. Itu juga merupakan tempat di alam semesta, di mana eselon atas dari orang-orang dengan status suka berkunjung. Tempat semacam itu memiliki jumlah insiden brutal dan tidak beradab yang lebih sedikit, tempat yang jauh lebih aman. Tentu saja, prasyaratnya adalah uang dan status. Jika tidak, seseorang bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Bintang naga, Luo Feng merenung. Luo Feng, pergi selama sebulan, mau kemana? Su Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kepergiannya yang tiba-tiba menyebabkan istri dan orang tuanya menanyainya, yang membuat Luo Feng cukup pusing. Karena dia tidak ingin keluarganya mengkhawatirkannya, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan pergi ke tempat rahasia untuk berlatih. Fajar hari kedua, Luo Feng dan anggota keluarganya sedang sarapan. Setelah menyelesaikan makanan ini, Luo Feng harus meninggalkan bumi, meninggalkan Bima Sakti, dan menuju planet yang jauh dari Bima Sakti, Bintang Naga. Bro, Luo Hua masuk dari luar, ku dengar kau akan pergi selama sebulan. Dan kau bahkan tidak memberitahuku. Jika bukan karena ayah dan ibu, aku bahkan tidak akan tahu. Aku akan memberitahumu sebelum aku pergi, kata Luo Feng sambil meminum buburnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Luo Feng bahkan tidak berencana untuk langsung menghubungi saudaranya dan dua saudara laki-lakinya yang lain, Hong dan Dewa Petir. Sejak, akan sangat sulit untuk dijelaskan. Dengan kecepatan Luo Feng saat ini, bahkan tidak perlu 1 hari untuk berkeliling dunia. Jadi apa yang dia lakukan selama sebulan penuh? Jika dia bilang dia sedang berlatih, dia bisa menipu keluarganya, tapi dia tidak bisa menipu Hong dan Dewa Petir. Xiao Hai, Ping Luo Feng menggendong kedua anaknya. Ayah, cium anak sulung. Luo Ping meregangkan wajah kecilnya dan mencium Luo Feng. Xiao Hai di samping juga meregangkan wajahnya dan mencium. Namun, istrinya Su Xin, orang tuanya, dan saudara laki-lakinya sangat khawatir. Jangan khawatir, sampai sekarang, tidak ada lokasi di planet ini yang dapat mengancam saya. Hanya saja pelatihan saya kali ini sangat penting, jadi saya tidak bisa membiarkan siapapun mengalihkan perhatian saya. Ini juga sangat ketat pada jenis lingkungan. Aku masuk, jadi aku harus keluar. Luo Feng menghibur keluarganya. Xin, ketika aku tidak di sini, jaga ayah dan ibu. Jika Hong atau Dewa Petir memanggil, katakan saja aku berlatih dan tidak bisa terganggu. Oke. Su Xin mengangguk, lalu aku pergi. Luo Feng meletakkan kedua anaknya di lantai dan tersenyum saat dia keluar. Seluruh keluarga, termasuk kedua anaknya, berjalan ke halaman. Sampai jumpa ayah, kedua anak itu berteriak dengan keras. Sampai jumpa. Luo Feng tersenyum sambil melambaikan tangannya dan perlahan melayang ke udara. Anggota keluarga menyaksikan Luo Feng terus naik sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Di langit, pesawat berbentuk cakram hitam raksasa muncul. Palka terbuka dan Luo Feng dengan cepat terbang ke dalam, dan kemudian palka ditutup. Setelah itu, ia dengan cepat melesat ke luar angkasa. Di dalam pesawat ruang angkasa naga hitam, ruang kendali, Luo Feng, yang berada dalam set seragam pertempuran berwarna merah darah, berdiri di depan layar kendali. Wajah kecil Demon Babata muncul di layar. Babata memperlihatkan taring kecilnya dengan bangga sambil menyeringai. Luo Feng, pesawat luar angkasa telah meninggalkan bumi. Pemandangan indah,
Simulasi 100% kata Luo Feng, suara mendesing, seluruh ruang kendali menghilang. Syukurlah, dia berdiri di lantai dan masih bisa merasakan keberadaan lantai itu. Mata telanjangnya tidak bisa melihat lantai. Di sekelilingnya, adalah ruang yang sangat luas dan tak terbatas. Dia berbalik dan melihat ke belakang di mana planet biru besar itu, bumi. Babata meninggalkan bumi untuk pertama kalinya dan menuju planet lain dengan kehidupan. Aku merasa seperti, aku tidak bisa tenang. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sama seperti saat kamu mengikuti ujian SMA, ini disebut gugup. Di layar, Babata sedang mengunyah apel sambil mencibir. Tidak aneh sama sekali, karena kamu seperti anak kecil dari pedesaan yang akan memasuki kota urban untuk pertama kalinya. Tentu saja kamu akan gugup ketika pergi ke planet yang kuat dan berkembang seperti bintang naga dari bumi. Luo Feng sedikit mengangguk. Namun, yang terpenting adalah tempat seperti bintang naga. Menurut apa yang Babata katakan, lebih dari 100 kali lebih kilometer daripada ibu kota negara beradab tingkat rendah Silver Blue Empire. Luo Feng bahkan belum pernah ke kekaisaran Silver Blue sebelumnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak gugup dengan pergi ke bintang naga secara tiba-tiba. Syukurlah, sebagai seorang pembaca roh, kemauannya sangat kuat dan dapat dengan cepat menyesuaikan emosinya. Babata, pesawat luar angkasa belum mencapai kecepatan cahaya. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jika ini adalah kapal planet Yunmo, maka tentu saja kami akan mempercepat kecepatan cahaya dengan cepat. Namun, ini hanyalah pesawat ruang angkasa kelas C5. Di layar, Babata menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan kemudian mencibir, tapi tentu saja, pesawat ruang angkasa C5 di Kerajaan Gunung Naga Hitam dianggap sebagai pesawat ruang angkasa berkualitas tinggi. Beberapa petarung tingkat alam semesta hanya dapat mengemudikan pesawat ruang angkasa seperti ini. Pesawat luar angkasa Naga Hitam memiliki akselerasi yang lumayan. Jika itu adalah pesawat luar angkasa biasa dari beberapa Starfleet, maka akselerasinya akan sangat lambat. Dan beberapa kapal rongsokan kualitas rendah berakselerasi terlalu tajam sehingga penumpang bahkan harus masuk ke safety room. Kalau tidak, penumpang akan kehilangan nyawa, kata Babata. Luo Feng tiba-tiba menyadari, tepat sekali, percepat. Mempercepat ke kecepatan cahaya. Sekalipun percepatannya 500 km per detik, itu tetap saja 50.000 gaya gravitasi bumi. Tapi dia tidak merasakan apapun di dalam pesawat luar angkasa. Ini adalah bagian yang baik tentang pesawat luar angkasa berkualitas tinggi. Pesawat luar angkasa memiliki sistem medan gravitasi yang menyesuaikan secara otomatis di mana ia dapat mempertahankan gravitasi di dalam kapal pada tingkat tertentu. Gravitasi di dalam pesawat ruang angkasa saat ini adalah 1x gravitasi bumi, kata Babata. Ya, Luo Feng datang. Dia berjalan di dalam pesawat ruang angkasa seperti bagaimana dia berjalan di bumi, tidak ada perbedaan dalam gravitasi. Jika Babata tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan menyadarinya. Sekarang Babata mengatakannya, Luo Feng baru saja menyadarinya. Di luar angkasa, pesawat ruang angkasa itu mempertahankan tingkat gravitasi yang sama dengan bumi, yang mana itu cukup penting. Haha, aku sudah terlalu lama di bumi jadi aku sudah terbiasa dengan tingkat gravitasi ini. Aku bahkan tidak menyadarinya. Senyum Luo Feng. Masih 12 detik sampai kita mencapai kecepatan cahaya, teriak Babata. 10, 9, di layar, wajah kecil Babata sangat serius saat dia menghitung mundur. 8, 7, Luo Feng melihat keluar. Mata telanjangnya tidak bisa lagi membedakan planet-planet di angkasa. Ruang di sekitarnya buram, dan perlahan mulai menjadi hitam. Aneh sekali. Luo Feng menahan napas. 3, 2, 1, teriak Babata.
pesawat luar angkasa hitam yang sudah menjadi buram di alam semesta yang luas. Mendadak ruang itu sendiri sedikit beriak, kapal itu menghilang. Bukannya menghilang dengan mata telanjang karena mencapai kecepatan cahaya, tapi sebenarnya menghilang dari alam semesta. Ledakan, blaar. Luo Feng merasakan pesawat luar angkasa itu bergetar sedikit. Ini berguncang selama sekitar 10 detik. Lingkungannya benar-benar gelap. Perlahan, kapal menjadi stabil, berhasil melewati alam semesta dan memasuki ruang gelap. Teriak Babata di layar, matikan simulasi pemandangan. Ruang gelap, Luo Feng cukup penasaran. Babata, seperti apa ruang gelap itu? Kami tidak dapat menangkap pemandangan di sekitar kami karena kapal sedang terbang dengan kecepatan cahaya, kata Babata. Kami harus memperlambat untuk menangkap gambar. Namun, memperlambat dan mempercepat menghabiskan banyak energi. Luo Feng, saya akan langsung mensimulasikan beberapa adegan dari ruang gelap untuk Anda. Sebuah tampilan muncul di depan mata Luo Feng, adegan brilian muncul di layar. Ini adalah area yang luas dengan banyak titik terang yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang. Ini adalah lautan titik terang. Selain titik cahaya yang indah, tidak ada yang lain di ruang seluas ini. Oh, ada juga pesawat luar angkasa. Koordinat di ruang gelap cocok dengan yang ada di ruang asal tempat kita tinggal. Namun, jika Anda melakukan perjalanan untuk jarak seperti 30 detik cahaya di ruang gelap dan kemudian melewati kembali ke ruang asal, Anda akan menemukan bahwa Anda telah bergerak maju dengan jarak 30 detik cahaya kali 10.081 juta, kata Babata. Rasio antara ruang gelap dan ruang asal adalah 1:10,081 juta. Luo Feng kaget, jika Anda terbang dengan kecepatan cahaya di ruang gelap hanya untuk 1 tahun, itu hanya akan menjadi 1 tahun cahaya. Namun, jika Anda melewati ruang angkasa dan kembali ke ruang asal, Anda akan menempuh jarak 10,081 juta tahun cahaya. Di ruang asal, materi tidak bisa melewati kecepatan cahaya. Begitu mencapai kecepatan cahaya, ia akan melewati ruang angkasa dan tiba di ruang gelap. Di ruang gelap, Anda bisa melewati kecepatan cahaya, kata Babata. Saat ini, pesawat ruang angkasa itu perlahan-lahan berakselerasi. Kecepatan maksimum kapal naga hitam ini adalah 1,5x kecepatan cahaya, tetapi dengan mengingat cadangan energi kita, 1,2x kecepatan cahaya sudah tepat, kata Babata. Saya perkirakan akan memakan waktu hampir 10 hari untuk tiba di Bintang Naga. Luo Feng, Anda dapat menggunakan waktu ini untuk istirahat dengan baik atau untuk berlatih. Hari-hari terbang melalui ruang gelap cukup membosankan. 9 hari kemudian, Luo Feng, 20 menit lagi dan kita akan melewati angkasa dan tiba di Bintang Naga, kata Babata. Oh ya, Babata, jika kamu perlu mencapai kecepatan cahaya untuk pergi dari ruang asal ke ruang gelap, bagaimana kamu kembali? Bagaimana kamu melewati ruang angkasa dari ruang gelap ke ruang asal? Luo Feng cukup penasaran. Alam semesta yang luas ini terlalu misterius. Bagaimana orang di bumi bisa menebak apa yang akan terjadi setelah mencapai kecepatan cahaya? Adapun teori di mana waktu akan berbalik setelah mencapai kecepatan cahaya, Luo Feng tidak pernah setuju dengan itu. Jika orang-orang di bumi melihat planet yang jaraknya 1 juta tahun cahaya dari bumi, maka mereka melihat planet dalam keadaannya dari 1 juta tahun yang lalu. Menurut beberapa orang, kecepatan cahaya melebihi kecepatan saat Anda terbang menuju planet ini, berarti Anda akan dapat melihat planet kembali ke masa lalu dan melihat planet seperti sebelumnya. Tapi dari sudut pandang Luo Feng, omong kosong, planet mundur ke masa adalah apa yang dilihat mata telanjang kita. Pada kenyataannya, planet itu terus bertambah tua, gampang, perlambat saja,
Perlambat sampai Anda berhenti, kemudian Anda akan melewati ruang angkasa dan kembali ke ruang asal kata Babata. Di ruang gelap, benda tidak bergerak tidak ada. Oh, Luo Feng sangat terkejut. Pesawat ruang angkasa itu perlahan melambat dari 1,2x kecepatan cahaya hingga menjadi tidak bergerak. Luo Feng merasakan lantai di bawah kakinya sedikit bergetar. Guncangan itu berlangsung sekitar 10 detik sampai semuanya tenang, berhasil melewati alam semesta dan kembali keluar angkasa asal kata Babata. Simulasi pemandangan 100% kata Luo Feng. Suara mendesing. Luo Feng segera melihat ruang yang luas. Hal yang paling unik adalah dia melihat sebuah planet di kejauhan yang tampak bersinar. Planet ini sepertinya memiliki 2 satelit alami. Planet itu adalah bintang naga kata Babata. Luo Feng, setelah kita memasuki bintang naga, bertindaklah sesuai dengan rencana kita. Babata, kamu bilang kita butuh uang untuk masuk ke planet ini, tapi saya tidak punya, kata Luo Feng. Tidak peduli seberapa kaya dia di bumi, bagaimana Kekaisaran Biru Perak dan Kerajaan Gunung Naga Hitam menerima mata uang yang digunakan di bumi. Di sini, mereka hanya gambar kertas yang tidak berguna. Kamu tidak, tapi aku lakukan, teriak Babata. Namun, tidak ada gunanya memberimu kartu kredit Tuan, karena itu terikat oleh tanda spiritual. Namun, Tuan memang meninggalkan beberapa koin yang dibawa tuannya, dia setiap saat. Terkadang, beberapa mata uang fisik sedikit berguna. Koin, Luo Feng membeku. Ya, saya memeriksa seluruh ruang penyimpanan dan menemukan 932 koin Ganwu, kata Babata. 932 koin. Luo Feng berkedip 2 kali, kasihan sekali. Ini adalah koin Ganwu, bukan koin Black Dragon, dan yang pasti bukan koin Silver Blue murahan, teriak Babata. Cukup untuk tinggal di bintang naga. Sekian alur cerita Swallowed Star Season 3. Tunggu next episodenya. Mohon sodaqoh subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.